Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Malam ini peringatan Isra Mi'raj, memperingati hari di mana Kanjeng Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kenal, yang sering kita dengar itu di dalam surah Al-Isra ayat pertama itu tentang Isra, bukan Mi'rajnya ya, itu tentang Isra-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya mulai dari subhana, kalian supaya paham per kata, per kalimat dari surah Al-Isra ayat pertama ini. Allah memulai firman-Nya dengan kata subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah, maha suci dari segala tuduhan orang-orang musyrik tentang keberadaan Allah yang mengatakan bahwa Allah itu beranak, mempunyai anak Nabi Isa, mempunyai istri Maryam misalnya, atau tuduhan bahwa Tuhan itu banyak, atau tuduhan Allah itu seperti ini, seperti itu. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan seperti itu, keserupaan-keserupaan yang menyerupai kewujudan Allah. Allah itu tidak seperti itu. Makanya ini dimulai dari kata subhana, menunjukkan setelah kata subhana ini akan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Akan ada peristiwa luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Nah, contohnya Isra ini. Jadi subhana, maha suci Allah. Alladzi, yang, yaitu Allah yang asra, mengisrokan, menjalankan. Asra itu artinya menjalankan waktu malam. Jadi Kanjeng Nabi diisrokan oleh Allah. Kanjeng Nabi diberangkatkan malam oleh Allah. Kata asro dari kata af'ala, kalau fa'ala itu bekerja, tapi kalau af'ala mempekerjakan. Kalau saro itu berjalan malam, ya, saro berjalan malam. Tapi kalau asro memperjalankan waktu malam, berarti yang memperjalankan siapa? Allah. Subhanalladzi asro, maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, bukan Kanjeng Nabi. Karena Allah yang menjalankan, maka segalanya bisa terjadi. Yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia bisa terjadi. Menurut nalar pikiran kita itu tidak akan terjadi. Tapi karena Allah yang menjalankan, Allah yang mengerjakan, Allah yang melaksanakan, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia bisa terjadi. Karena Allah itu apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadilah kamu, maka jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Menjalankan siapa? Bi'abdihi, hambanya. Kanjeng Nabi disebut dengan hamba. Bi'abdihi, hambanya.
Ini menurut tafsirnya ada dua kemungkinan, tapi yang disepakati ulama karena lafadznya bi abdihi berarti Kanjeng Nabi itu diberangkatkan oleh Allah waktu malam itu terjadi dengan jasadnya, bukan hanya rohnya. Karena bi abdihi itu bentuk hamba. Hamba itu artinya jasad dengan rohnya, bukan rohnya saja. Ada tafsir lainnya mengatakan rohnya saja. Tapi yang muttafaq, yang disepakati, yang mujma' alaih, yang disepakati ulama itu Kanjeng Nabi diberangkatkan jasad dan rohnya. Kalau cuma roh kan seperti mimpi nanti. Seperti kalian ketika malam mimpi tahu-tahu sudah ada di Munas. Itu kan rohnya yang ke sana. Berangkat tahu-tahu sudah misalnya sudah melihat Ka'bah, di dekat Ka'bah. Atau tahu-tahu sudah ada di lautan. Itu kan rohnya cuma yang ke sana. Tapi Kanjeng Nabi ini yang diberangkatkan adalah jasad dan rohnya. Andai kata cuma rohnya saja, saya yakin Allah tidak akan mengatakan subhanalladzi disertai dengan subhanalladzi ini menunjukkan ta'ajjub, menunjukkan keheranan, sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Kalau cuma rohnya kan tidak luar biasa. Oleh karena itu yang terjadi itu jasad dan rohnya. Makanya disebut dengan abdun, hamba. Hamba itu dikatakan hamba karena berkumpul antara jasad dan roh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kapan Allah memperjalankan ini? Lailan. Ini lailan bentuk nakiro. Bentuk nakiro kalau dalam Al-Quran itu disebutkan lailan itu artinya sedikit. Sama dengan kata yusron dalam alam nasroh laka sodrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusron. Yusron itu bisa berkali-kali ya. Yusron itu nakiro, bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit karena nakiro umum, sifatnya umum. Lailan juga seperti itu, disebutkan lailan artinya bisa setengah malam, bisa semalam, bisa seperempat malam, bisa sesaat, bisa 1 jam, bahkan bisa cuma 10 menit. Lailan. Jadi kata lailan ini tidak disebut dengan al-lail, tidak ada alnya. Andai kata disebut dengan al-lail, misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Al-laila berarti sepenuhnya malam. Semalam suntuk Kanjeng Nabi itu Isra. Tapi karena yang disebutkan adalah lailan bentuk nakiro, berarti hanya sedikit di antara malam itu. Jadi satu malam itu hanya diambil sedikit. Bisa separuh malam, bisa seperempat malam, bisa sedikit dari malam. Bisa jadi hanya seperempat malam. Tidak disebutkan secara tuntas, artinya semalam itu tidak dihabisi untuk perjalanan Kanjeng Nabi Isra itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dari mana dimulai Isra itu? Isra itu dimulai minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya dari masjid ke masjid. Ini kan permulaan dari masjid. Minal masjidil haram itu masjid, ilal masjidil aqsa juga masjid. Artinya Kanjeng Nabi itu mulai berangkat dari penyucian diri, penyucian jiwa, berangkat dari Masjidil Haram yaitu Baitullah menuju Baitullah juga yaitu Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita kalau umpama mencari ilmu, bekerja atau berpolitik, bersosial, bermasyarakat, berdagang dan lain sebagainya, harus niatannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya dimulai dari niatan karena Allah, dari Allah menuju Allah.
minal masjidil haram. Ya, artinya berangkat dari tujuan yang suci, dari sesuatu yang suci menuju sesuatu yang suci. Kalau bahasa sekarangnya itu niat yang suci, niat yang bersih, niat yang baik, diproses dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Kalian apa saja yang kalian kerjakan harus diniati dengan yang baik. Diproses artinya dikerjakan, bukan hanya niat. Kalian niat, saya niat belajar tapi gak belajar, berarti kalian cuma niatnya yang baik tapi prosesnya tidak baik. Kalau kalian niatnya baik, kemudian diproses dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik, yakin hasilnya baik. Yang penting sampai sini sudah, yakin hasilnya baik. Perkara nanti orang menanggapi kita tidak baik, urusan orang sudah, nggak usah diperhatikan orang itu. Ya, kata pepatah itu apa, biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Walaupun anjing menggonggong kafilah atau rombongan kita ini ya tetap berjalan. Ya. Walaupun gak ada apa-apa, anjing kan menggonggong terus. Ada orang menggonggong, gak ada orang menggonggong. Ada daging menggonggong, gak ada daging menggonggong. Sudah makan menggonggong, belum makan apalagi tambah menggonggong. Orang seperti itu. Kita bekerja itu seperti itu, kita belajar seperti itu, ibadah seperti itu, mencari ilmu seperti itu, bekerja seperti itu. Tetaplah bekerja walaupun orang di sekitar kita akan menanggapi yang berbeda-beda. Yang cinta tetap mencintai kita, yang benci jangan disuruh cinta terhadap kita. Jangan kita berusaha bekerja tentang sesuatu itu supaya dicintai orang. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin orang mencintai kita semua. Kita contoh sudah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kurang baik bagaimana, kurang tampan bagaimana, kurang gagah bagaimana, kurang sopan bagaimana akhlaknya, tetap masih banyak yang benci. Oleh karena itu kita mengerjakan sesuatu jangan ingin dipuja orang, jangan ingin dicintai orang. Bekerjalah seperti biasanya karena Allah. Perkara ada orang mencintai kita, alhamdulillah. Ada orang yang membenci kita, alhamdulillah, itu suatu godaan bagi kita, suatu tantangan bagi kita. Bagaimana kita dapat menjadikan orang yang benci itu menjadi cinta. Nah, kalau semua orang itu nanti cinta terhadap kita, justru nanti kita akan menjadi orang yang menyekutukan Allah. Jangankan seperti kita, jangankan seperti Kanjeng Nabi, Allah masih dibenci. Ya, coba kalau ada orang sakit misalnya, sudah sakit lagi, ditambah hutang, sudah hutang masih jatuh, akhirnya melaknat Allah. Allah kok seperti ini? Ya, kalau tidak kuat imannya akan membenci Allah. Contohnya Pak Alik saya ini. Pak Alik saya itu dulu pernah di kecelakaan tabrakan, naik sepeda motor ditabrak, hancur badannya ini, remuk semua, sampai pokoknya sudah remuk sudah. Akhirnya dibawa dengan ambulan, dibawa ke ambulan, nyampe di Tongas, kecelakaan lagi, ditabrak lagi. Jadi kecelakaan 2 kali, ambulan ditabrak lagi di daerah Tongas ini. Ganti ambulan, orang sudah remuk ditambah remuk, ya. Nah, kalau seperti itu kan nanti kalau tidak kuat imannya mudah menyalahkan Allah. Padahal Allah itu memberikan sesuatu terhadap kita, apakah itu baik atau buruk, itu semuanya ujian. Cuma yang tidak terasa ketika kita diberi kebaikan. Coba kalau ada orang dikasih kekayaan, pasti orang itu menganggap hebat dirinya, padahal itu godaan, cobaan itu. Kalian sehat, itu cobaan. Cuma orang kalau sudah sehat gak terasa bahwa itu cobaan. Cobaannya bagaimana? Supaya kita mensyukuri bahwa kita sedang dalam keadaan sehat. Ketika kita dagangannya laris, itu cobaan juga, supaya kita mensyukuri
hasilnya dari dagangan itu untuk apa. Yang sering orang itu ingat ketika dicoba dengan yang buruk-buruk. Misalnya dagangannya gak laku, atau sakit-sakitan, atau gak punya uang sama sekali, baru ingat kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang ditimpakan Allah kepada kita itu merupakan cobaan bagi kita. Jadi kembali lagi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari niat yang baik ini menuju tujuan yang baik pula. Dari hal yang suci menuju sesuatu yang suci. Dari Allah untuk Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tujuannya apa? Allah memberangkatkan kanjeng Nabi ini linuriyahu min ayatina. Kata Allah, agar supaya tujuan saya untuk memperlihatkan kepada Nabi, kepada hamba, yaitu kanjeng Nabi, min ayatina, dari ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Betul kanjeng Nabi ketika diberangkatkan oleh Allah, ketika Isra itu berangkat, melihat kebesaran Allah. Segala sesuatu oleh Allah yang belum pernah dilihat, terlihatlah saat itu. Allah memperlihatkan kepada kanjeng Nabi suatu kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menunjukkan itu kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Akhirnya oleh Allah ditutup, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu samiul basir, zat yang maha mendengar. Al basir juga zat yang maha melihat. Basir itu bukan hanya melihat seperti apa yang kita lihat. Basir itu lebih dalam lagi, lebih detail, penglihatannya lebih detail, hingga sesuatu yang sekecil apapun dilihat, namanya al-basir, ya. Maha melihat secara detail, ya. Karena itu secara singkat, niat kita malam ini niat untuk memperingati Isra Mi'raj, karena yang diperoleh dari Isra Mi'raj itu tugas besar di antara tugas-tugas yang lainnya, yaitu sholat 5 waktu. Kita syukuri sholat 5 waktu itu oleh kanjeng Nabi ketika Isra mendapatkan perintah 5 waktu sholat. Adapun nabi-nabi lainnya sholat, kemudian Nabi pernah sholat sebelum Isra, itu tugas kanjeng Nabi secara khusus, tetapi tugas wajib secara formal. Andai kata kita misalnya belajar, sebelum masuk ke formal kita belajar seperti berjalan, kemudian beli-beli, dapat teman baru, misalnya kita sedang luka, itu pelajarannya. Belajar dari luka, belajar dari bertengkar, belajar dari ketika kita makan misalnya. Itu pelajaran semua, belajar semua. Tapi formalnya yaitu sekolah. Kapan kita mulai sekolah? Di situ disebut dengan formal, ya. Kanjeng Nabi sebelumnya sudah sholat, cuma secara formal kanjeng Nabi menerima perintah sholat ini ketika Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.